Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ikhwan Firmansyah MPD selaku dosen mata kuliah IPS kelas rendah di STKIP PGRI Bangkalan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pendekatan kemasyarakatan dan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Irfani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri, dan di sini saya ditemani rekan saya Khotijah, Rifqatul Nisa, Trias Pratiwi, dan Rohmah. Pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik. Jika apa yang dipelajari diangkat dari lingkungan, apa yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan, berfaedah bagi lingkungan. Selanjutnya, pendekatan dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, membawa peserta didik ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan metode karya wisata, metode pemberian tugas, dan lain-lain. Nah, yang kedua, membawa sumber-sumber dari lingkungan ke sekolah atau kelas untuk kepentingan pembelajaran. Sumber tersebut bisa sumber asli seperti narasumber, bisa juga sumber tiruan seperti model dan gambar. Selanjutnya, tujuan pendekatan lingkungan adalah yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan, yang kedua mengembangkan kesadaran lingkungan negatif, dan yang ketiga meningkatkan partisipasi aktif, dan yang keempat mengembangkan pemikiran kritis, dan yang kelima meningkatkan empati dan peduli. Nah, yang pertama mengembangkan keterampilan ini yaitu kemampuan atau keahlian seseorang dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas. Nah, ini dalam konteks lingkungan ya, seperti mengembangkan keterampilan, ya berarti meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola lingkungan hidup, mengurangi dampak negatif, dan mengembangkan kehidupan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua mengembangkan kesadaran lingkungan negatif ini yaitu meningkatkan kesadaran seseorang tentang dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup. Nah, dengan demikian seseorang dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan mengembangkan dengan kehidupan yang lebih dan berkelanjutan. Nah, untuk yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi aktif, yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan lingkungan hidup. Nah, ini seperti membersihkan lingkungan, menghemat energi, dan mengurangi penggunaan plastik. Nah, untuk yang keempat yaitu mengembangkan pemikiran kritis. Nah, mengembangkan pemikiran kritis yaitu kemampuan seseorang dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi tentang lingkungan hidup. Nah, dengan demikian seseorang dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan empati dan peduli. Nah, untuk meningkatkan empati dan peduli yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan menghargai kebutuhan dan perasaan orang lain serta lingkungan hidupnya. Nah, dengan demikian seseorang dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manfaat pendekatan lingkungan. Manfaat pendekatan lingkungan ada 3, yaitu A. Sebagai sasaran belajar. Pendekatan lingkungan sebagai sasaran belajar berarti bahwa lingkungan dijadikan objek yang dipelajari oleh siswa. Dalam hal ini, siswa diharapkan memahami, mengapresiasikan sebagai komponen lingkungan, seperti ekosistem, flora, fauna, serta interaksi antara manusia dan alam. Melalui pendekatan ini, siswa dapat belajar mengenai isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan konservasi. B. Sebagai sumber belajar. Lingkungan juga dapat berfungsi sebagai sumber belajar, yaitu tempat di mana siswa dapat langsung terlibat dan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman nyata. Misalnya, siswa dapat memanfaatkan alam sekitar untuk mengamati proses-proses alami melalui eksperimen atau bahkan belajar tentang pola perilaku hewan. Hal ini
memberikan pembelajaran yang lebih konseptual dan aplikatif. C. Sebagai sarana belajar. Sebagai sarana belajar, pendekatan lingkungan menyediakan berbagai media dan alat yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih aktif dan interaktif. Misalnya, kegiatan di luar kelas seperti observasi lapangan, kunjungan ke Taman Nasional, atau kegiatan penanaman pohon dapat menjadi sarana untuk mengalami informasi lebih dalam tentang topik tertentu. Pendekatan masyarakat di SD. Memanfaatkan kegiatan sehari-hari untuk mempromosikan lingkungan sekolah yang positif. Memanfaatkan kemitraan keluarga dan masyarakat untuk memperluas pembelajaran dan pengembangan di luar sekolah. Memanfaatkan kegiatan sehari-hari untuk memodelkan keterampilan sosial dan emosional. Tujuan pendekatan masyarakat di SD. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep ilmu sosial. Pendekatan masyarakat di SD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat memahami konsep-konsep seperti kebudayaan, ekonomi, politik, dan sosial, serta bagaimana konsep-konsep tersebut berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan IPS. Pendekatan masyarakat di SD juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan IPS atau ilmu pengetahuan sosial siswa. Siswa dapat mengembangkan keterampilan seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis data, dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu siswa memahami hubungan antara sains dan teknologi dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan masyarakat di SD bertujuan untuk membantu siswa memahami hubungan antara sains dan teknologi dengan kehidupan masyarakat. Siswa dapat memahami bagaimana sains dan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan sains dan teknologi. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar dalam mengidentifikasi masalah terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi dan masyarakat. Pendekatan masyarakat di SD bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar dalam mengidentifikasi masalah terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Siswa dapat mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis data, dan membuat keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Pendekatan masyarakat di SD dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Kesimpulan, dengan menerapkan pendekatan masyarakat dan lingkungan di SD, diharapkan siswa dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, serta adanya kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan keadilan.